Halo Rise and Podcast listeners, sesaat lagi kita akan menyimak Rise Podcast, persembahan Kingdom Business Community yang hadir untuk menginspirasi Anda dengan topik-topik kontekstual dan syarat akan nilai-nilai transformatif yang akan melengkapi setiap Anda dengan wawasan dan panduan praktis dalam menjalankan usaha atau bisnis serta karir atau apapun profesi Anda. Simak Rise Podcast ini hingga usai dan jangan lupa like, subscribe channel YouTube Kingdom Business Community dan ikuti kanal podcast kami di Spotify, Google, Apple Podcast dan follow Instagram kami @kbc.id atau kunjungi website Kingdom Business Community di www.kbc.or.id. Rise Podcast, Voice of a God-Centered Marketplace Community, we podcast with heart. Selamat mengikuti. Dunia kita udah berubah. Sekarang ini Anda berhubungan dengan metaverse, bukan universe lagi. Metaverse. Ini tantangan yang kita sebagai seorang leader lead to bless harus understand apa itu metaverse. Karena adik-adik kita atau anak-anak kita, karyawan kita yang muda itu mainannya di sini. Kalau Anda nggak ngerti apa itu metaverse, ya saya nggak ngerti sama itu, saya gimana mau ngomong bisa ngobrol sama bawahan saya, orang-orang yang baru, yang anak muda yang saya rekrut menjadi manajemen trainee, kita beda masa. Nggak bisa kalau saya mau dekat dengan trainee saya, dengan manajemen trainee saya, dengan orang baru, saya harus understand their world. Mereka understand metaverse. Ini adalah yang kita tahu. Anda harus understand bagaimana dengan AR, augmented reality glasses, virtual reality. Saya udah pakai semua. Saya udah belajar semua ini di Microsoft, di Silicon Valley. Saya ngerti apa itu AR, VR, screen, AI, dan avatar. Gimana bikin avatar? Saya barusan ini saya bikinin avatar, orang-orang dia bikinin kartun, nggak hanya avatar. Saya belajar. Orang bilang, Pak Paulus bikin sendiri. Ya enggak lah, punya app lah. Tapi saya mau belajar. Waktu anak-anak muda, waktu orang saya kirimin dalam bentuk kartun, mereka happy. Wah, Pak Paulus bikin kartun. Makanya Anda lihat nanti kalau saya tutup ya, di saya, di saya, itu kartun. Wah, Pak Paulus sudah bikin. Supaya apa? Saya dekat sama mereka. Ayo, kita bikin kartun. Mau jadi apa? Saya link dengan anak buah saya. Jadi saya bukan kayak orang yang kuno, tapi bersama mereka. Saya bilang sama anak saya, kamu panggil saya papa untuk umur, untuk posisi. Tapi soal pengetahuan, panggil saya kakak ya. Saya nggak mau kalah. Kayak barusan tadi pagi saya breakfast, kita mau ngomong soal NFT. Kita mau invest di NFT. Bilang, Pak, kita mau belajar gini. Menurut kita gimana? Saya bisa ngomong soal NFT dengan anak saya. Yuk kita ngomong. Cocok nggak nih? Invest kayak gini, yuk. Ya, kripto saya ngerti, blockchain yang ngerti. Tapi belum tentu saya. Tapi nanti apakah saya harus punya kripto? Pasti. Karena kalau saya NFT itu mata uangnya kripto. Tapi bukan berarti untuk investasi. Karena pakai Ethereum. Jadi saya kalau pakai OpenSea, saya harus buka OpenSea. Tapi bukan untuk saya understand the kripto. Tapi waktu saya belajar NFT untuk supaya sama anak saya, NFT-nya kayak gini. Ini bagus. Jangan sampai gosali everyday saja. Kita mikirin mana yang bisa saya lakukan. Jadi ini apa? Kita jadi dengan kondisi begini, jangan kita itu jadi out of context. Kalau nggak mau belajar, lewat. Lihat, nantinya tuh meta itu apa sih? A frameless future. Ini akan frameless. Ya, ini dari dari 2545. Saya lahir tahun ini, coba. Baby boomers. Sekarang dunianya udah kayak gini. AR, VR, AI, emojis, Gen Y, global. Saya di sini. Yang television aja masih begini. Yang telepon begini. Saya hidup di sini.
Kalau saya cuma masuk di sini, ngerti di PC dan SMS, saya masih ketinggalan. Kalau saya ngerti instant message, smartphone, saya udah ngerti banyak, bikin jalan, saya masih ketinggalan. Saya harus masuk ke sini. Makanya saya di Silicon Valley belajar, lihat apa, termasuk BCI. Saya belajar BCI, Brain Computer Interaction. Ditaruh di sini, saya perintahin dol itu naik, jalan, turun. Saya ngerti supaya kalau anak-anak saya, Papa gimana rasanya BCI kayak gini? Saya duluan, karena saya masuk ke Silicon Valley. Anak-anak saya belum pernah praktek. Tapi untuk apa? Saya mengerti mereka. Ya emoji-emoji saya mengerti. Nah, kenapa? Kalau kita tidak belajar begini, Anda akan jadi leader yang out of context. Yang lahir segini. Mungkin sebagian besar lahir sekitar ini dan ini sekarang ya, yang ada ya. Anda di sini pun nggak ngerti di sini, Anda nggak bisa ngomong kok. Sekarang ini apa? 2,4 billion global population lewat ini. We have to understand. Bagaimana kita menjadi leader? Kalau mereka menganggap Bapak itu kuno, enak zaman kuto, nggak cocok, ini harus jadi. Itu sebabnya. Ngerti nggak kayak gini? Bayangin Gosali everyday. Di harganya berapa? Ya. Kemudian kayak gini. Ini. Ya, sekarang udah 239,839. Cuman satu kayak gini nih, $239,000. Kok bisa ya orang yang kuno, masa ada orang yang mau kayak gini beli polos? Nah, orang yang nanya gitu artinya orang masih hidup di zaman kuno. Zaman sekarang ya ini unik, namanya NFT, nggak ada yang lain kayak gini. Lu kenapa kok mau bayar gini? Ya jangan ditanya. Orang kuno malu kalau nanya. Main, lihat, coba evaluasi, ya kan? Kayak gini. Berapa harganya coba? 2.200 ETH, 5,45. CryptoPunk yang top. Kok segini ya Pak ya? Udah jangan nanya. Inilah dunia. Orang suka koleksi kayak gini harganya sudah $5 juta. Ya kan? Nah, dengan kayak gini apa? Kita harus ngerti NFT seperti apa segala macam. Tapi yang paling NFT untuk apa? NFT ini untuk kita belajar, bukan kita master ke sana, tapi kita masuk ke digital metaverse. Digitalization itu kayak gini, industrial kayak gini, global connectivity. Anda bisa baca ya. Kita masuk ke universe. Metaverse is here now and then. Oh, mungkin masih Google lagi bergerak, IBM lagi bergerak, Microsoft lagi berklaim untuk tidak mau kalah dengan Meta, tapi ini adalah fakta. Dan bagaimana Anda lead your company kalau Anda nggak ngerti seperti ini? Itu sebabnya apa? Beda. Zaman sekarang tuh ini, empowerment, grow champion, grow founders. Ini yang harus kita lakukan. Bagaimana kita menjadi lead kalau kita masih sukanya top down, kita masih sukanya multi layer, kita masih top leader centric, kita masih task level. Ya udah enggak, pasti ada disconnected. Yang tengah zaman now aja udah ketinggalan. Ini loh, Anda harus masuk ke sini. Ini yang saya mau lihat. Driven karena worker sekarang anak buah saya ini udah drivennya gini, self actualization. Makanya ada orang, Anda lihat dari Profesor Renan Kasali, flexing. Ada orang dia ajarin jadi orang kaya, cewek-cewek diajarin jadi orang kaya, foto kayak orang kaya, semua tuh sewaan dari atas sampai bawah, cuman minta dana untuk merubah wajah sedikit supaya jadi istrinya orang kaya. Banyak yang sukses. Banyaknya berapa? 50. Yang daftar berapa? 1 juta. Kenapa? Contoh, ternyata kita dilihat, oh fotonya di tempat yang sama, oh ternyata tasnya sama, semuanya sewaan. Tapi itulah digital area. Sekarang kan enak, orang saya bisa tahu. Kenapa saya ikut di sosmed? IG. Tapi Anda lihat IG saya tidak memfokuskan kepada saya. Saya IG dengan penginjilan. IG saya ngajarin sesuatu yang positif, sesuatu yang confident. Saya mau ngelawan negatif. Anda lihat IG saya, tolong Paulus Bambang WS, atau Facebook saya, Paulus Bambang WS, atau LinkedIn saya. Saya mau mengaruhi mereka untuk baca tempat saya, baca, bukan gambar. Karena apa? Mereka suka self itu. Saya men-serve-nya dengan cara apa? To God be the glory. Nah, dengan cara ini kalau saya nggak punya IG, saya sekarang lagi mau TikTok, tapi karena belum punya waktu, saya punya YouTube. Untuk saya nggak, Anda lihat semua isi saya, nggak untuk saya. Untuk apa? Untuk orang berpikir benar. Isinya cuma 2 kok, build to bless dan lead to bless leader. Nah, untuk apa? Supaya senang begitu. Wah, Pak cocok. Banyak diskusi gara-gara sosmed saya. Untuk itu apa? Nah, dengan cara ini kita harus define semua. Nggak bisa tidak. Define semua. Dengan cara apa? Karena kita beda teknologinya. Ini udah teknologi. Karena nggak bisa sama dengan yang lama. Role-nya harus bedain. Kalau Anda nggak merubah di sini, Anda ketinggalan di sini. Itu sebabnya. Caranya gimana? Ya, caranya
7 tadi yang saya bilang. Anda harus melakukan perubahan. Drive empowerment. Yang pertama adalah improvement. Drive empowerment. Kita juga improvement innovation di Astra, kita melakukan, ayo improve innovation. Ya, kita lakukan disruption. Coba saya lakukan, ayo empowerment, trust. Ya, kamu bisa merubah kok. Saya kasih kesempatan untuk maju. Ide kamu, usulkan ide. Makanya improvement innovation di Astra luar biasa. Ayo ide, saya ajak mereka ke Plug and Play Silicon Valley. Saya ajak tim-tim untuk belajar dari Gojek. Untuk apa? Ayo, you, saya empower you. Saya nggak mau kontrol you, supaya kamu kontrol your destiny. Yang kedua, yang saya tetap pegang adalah tadi. Yang di session pertama adalah activation. Saya inspire-nya through purpose dan value. Value-nya jangan lupa loh ya. Value kita tuh seperti ini. Kalau Astra catur dan jangan dirubah. Engkau boleh punya bisnis, tapi value-nya harus seperti ini. Ini 3 bisnis yang saya pegang. Infrastruktur, logistik, IT, dan properti. Ini kurang satu, propertinya di sini. Ini yang saya maksud. Bayangin, saya punya bisnis seperti ini dengan value yang sama. Ini yang nggak boleh kamu melanggar ini. Harus sesuai dengan value ini. Yang ketiga, saya harus grow. Untuk itu, anak-anak muda itu sukanya jadi champion atau co-founder. Founder dan co-founder. Saya bikin startup things. Ya, sejalan cari. Ini ide-ide mereka ini. Nggak ada ide kita. Tiba-tiba pengen sejalan cari baru mau. Ini adalah ide mereka untuk bikin aplikasi, bikin sesuatu yang berbeda dengan front end ada seperti ini, back end ada seperti ini. Saya kasih kesempatan mereka, Pak, kita mau bikin ini. Begitu mereka kasih kesempatan dan mereka dikasih kesempatan menjadi champion co-founder, waktu kita hubungan mereka senang sekali. Wah, saya tidak hanya dikembangkan secara biasa, saya dikasih kesempatan untuk lakukan. Ini yang harus kita lakukan. Saya sebagai seorang pemimpin cuma ngasih kesempatan mereka untuk co-founder dari yang ada. Ini saya lakukan secara konsisten. Setelah itu kalau kamu sukses, kita kasih saham ya. Bentuk sahamnya seperti apa kita lihat. Kamu tidak akan rugi, kamu akan jadi saham. Sekarang pun saya di dalam salah satu perusahaan yang saya advise udah masuk kepada program digitalisasi. Saya ingat ini masih company security, tapi sebentar lagi kamu akan dikasih saham kalau ini sudah jadi visi dan sebagainya. Mereka tahu, anak-anak muda nih, 3 orang, saya bilang, ayo kamu lakukan, kamu masuk co-founder. Culture untuk yang berikutnya saya lakukan. Anak muda tuh suka sharing di sosial media, di sosial ini. Lakukan kalau kamu ide kamu ngomongin. Kalau zaman dulu rahasia kok, ide jangan bilang-bilang loh. Nanti ada orang nyolong ide saya. Itu orang kuno. Di Silicon Valley kalau ada ide diposting, diomongin supaya orang itu bisa jadi bagus. Nggak ada ide itu nilainya cuma $1. Implementasi $1 juta. Kalau di kita, masa ide suruh ngomong-ngomong, kasih tahu, nanti kan dia nyolong ide saya. Yang kalimat gitu orang kuno harus diajari. Ayo kamu punya ide, ini punya ide, ngomongin. Nah begitu bagus, submit ke kita menjadi co-founder, founder ide itu. Saya akan base, nggak ada di Silicon Valley satu orang idenya sendiri ada, selalu ada co-founder dan founder di mana-mana. Dan saya sekarang juga di anak buah, kamu harus temukan co-founder. Kalau tidak nggak pernah bisa. Karena ini kan. Yang kelima, think. Ya, teach them to think on why question. Jangan what. Kenapa ya? Kenapa ya? Kenapa gini enggak? Apa sih artinya NFT? Tanya Google aja kalau tanya gitu. Jangan kamu tanya, NFT itu apa? Ya, Bapak tanya Google, udah tahu kan. Kalau tanya, kenapa NFT itu penting buat kita? Itu nggak ada di Google, yang cocok di bisnis kita kan? Itu baru ditanya. Tapi kalau tanya, NFT itu apa sih, Woblos? Kemudian metaverse apa? Jangan dijawab. Kalau saya, Bapak Google dong. Kalau gitu anak buah kan kita malu. Nah sebelum Anda malu, nggak usah tanya yang what, karena di Google semua ada. YouTube-nya apa, itu metaverse ada. Tapi kita tanya, why? Gimana metaverse di perusahaan kita? Nah, itu kasih mereka begitu, mereka happy sekali. Ini ya, ada metaverse ini. Ada metaverse Indonesia. Coba kamu mikirin, apa perusahaan kita bisa melakukan? Tolong pikirkan. Itu anak-anak kita akan terbang karena mikirin why question. Gitu kan? Ahead. Dan yang keenam, yang ahead. Jangan sampai hanya mikir defense. Kita mikir transform. Apa yang merubah bisnis kita? Apa yang merubah perusahaan kita? Kita harus berubah. Kalau kita hanya mikir defense, ya repot. Defense mempertahankan. Ayo, transform perusahaan itu dengan cara apa? Ikutlah shifting up. Jadi nanti setelah ikut SS, Anda ikut Lead to Blast, Anda boleh ikut shifting up. Ya, shifting up. Program khusus untuk transform your business. Ya, bukan hanya ini real 10C ini business mindset dan akhirnya bisa di funding. Nah, kita bersyukur dari kemarin dia shiftingan pertama ada 10 yang saya bimbing. Kemarin malam
ada orang telepon saya, Pak, dari 10. Satu, Pak, saya bikin pitching yang buat Bapak terakhir, walaupun saya tidak juara 5. Dari 10 besar, 25 dari 10. Saya masuk 25 aja udah nangis, bersyukur. Dari 25, 10 saya nangis. Waktu saya bikin yang terbaik, walaupun saya nggak masuk 5 besar. Dari pitching yang saya kasih setting up. Sekarang saya udah punya investor dari Malaysia. Sampai bilang, Pak, wah, tolong bantu saya perlu ikut lagi. Bayangin, hanya dari itu udah dapat investor dari Malaysia dan dapat dana besar hanya karena pitching cuma 5 menit atau 10 menit. Can you imagine that? Kenapa kok orang berani invest di dia? Karena transformasi dari bisnis itu. Ini dia story. Nanti hari Kamis mereka saya suruh share, dan Anda yang ikut mindset akan besar. Dan banyak perusahaan di sini lemah, banyak mikirin cuma defend, nggak ada extend dan transform. Yang ini orang anak-anak muda nggak suka deh. Kalau mikirin extend dan transform, orang suka. Terakhir, akhirnya kalau seperti itu akan terjadi eksponensial. Lisa, Anda bisa lihat seperti ini. Ini dari luar negeri, ini dari dalam negeri, ini dari perusahaan yang saya pimpin waktu itu, Astragrafia. Luar biasa hasilnya. Dari mana Aksiku.com bisa menjadi tingkatannya mulai dari 12 miliar menjadi 300 miliar, jadi triliunan. Kenapa kok meningkat dengan cepat? Dikasih kesempatan mereka jalan. Itu sebabnya pertanyaan saya, are you ready nggak? Your worker tuh kayak gini loh. Your work itu perlu, decision making itu harus berubah. Engkau leader harus seperti ini. Kalau engkau nggak mau berubah, apapun yang organisasi. Ini bukan hanya di company ya, kayak KBC. Saya selalu bilang, KBC itu seperti ini. Mission Care saya bilang. Mission Care itu member Anda begini. Anda masih pakai ngirimnya pakai kertas di fotokopi, saya fotoin, nggak pakai digital. Ya malas, yang pergi kamu ya orang tua-tua. Yang mau pakai donasi, pakai surat. Siapa mau? Gimana kau menghadapi orang muda pengen dukung Mission Care? Ganti digital. Kalau enggak ya repot. Termasuk KBC sekarang, semua banyak yang muda. Kalau pakai cara lama nggak bisa. Makanya ada SSBL ini. Bahwa aksa yang global dulu, Pak nggak ngerti Genobi, ya diajarin. Ya, nggak ngerti Genobi. Tapi kalau orang tua nggak mau ngerti Genobi, nggak mau ngerti Google Classroom, ya Anda gimana mau ngomong sama anak buah Anda? Nggak mau ngomong sama cucu Anda. Cucu saya umur 2 tahun lebih dikit. Sudah kalau dikit Zoom, sampai dia bilang, no Zoom anymore. Dia Zoom ngerti, mau Wi-Fi ngerti, Wi-Fi-nya mati. Umur 2 tahun loh. Dia udah tahu ini Wi-Fi-nya kok lelet, ini kok Zoom. Karena dia udah butuh itu. Dia ngerti kalimat-kalimat itu, dia udah ngerti. Klik dia ngerti. Well, kita nggak mau ngerti. Google Classroom nggak ngerti. Groupie nggak ngerti. Katanya mau maju. Doesn't work that way, my friend. You have to change your life. Ingat, Tuhan berikan kepada Anda karakter yang Anda harus choose. It's a choice. Karakter itu bukan insight ya, tapi insight on how you berhadapan dengan human resources. It's your choice. Engkau mau jadi penyamun, penjajah, atau mau jadi pelayan. Itu your choice. Yang kedua, talent. God's given gift. Jangan nyoba minta Tuhan merubah kerjaan cocok dengan Anda. Minta Tuhan, Pak, Tuhan, saya kayak gini, cari kerjaan yang cocok. Cari bisnis yang cocok. Pasti bisnismu maju. Kalau tidak, yang ketiga tadi, managing people. Managing people, ya, right hand of the leader, mau belajar sama left hand. Left hand nanti di lead to bless yang setting up. Left hand setting up, belajar. Nanti setelah ini Anda ikut yang right hand of the lead to bless leader. Nah, kalau Anda bisa melakukan itu dengan baik, rasanya Anda manage-nya komplit. Bagaimana managing people dan mana managing the business. Kalau itu terjadi, rasanya Anda akan jadi leader. Riser and Podcast listeners, terima kasih Anda telah menyimak Rise Podcast Special Edition yang dipersembahkan oleh Kingdom Business Community. Harapan kami setiap episode Rise Podcast dapat menginspirasi Anda untuk terus mengalami transformasi dalam melakukan bisnis dan profesi Anda untuk tujuan yang mulia, membangun bisnis melalui manusia dan membangun manusia melalui bisnis. Kami mengajak setiap Anda dan perusahaan Anda untuk bergabung bersama kami dalam komunitas Kingdom Business Community. Secara bersama, kita bisa bertumbuh, berkembang, dan sukses, serta dapat berkolaborasi dalam gerakan kepedulian kepada sesama untuk Indonesia yang lebih baik. Untuk dapat bergabung, silahkan kunjungi website Kingdom Business Community di www.kbc.or.id
atau hubungi Sekretariat Nasional KBC di 0817 131 257. Sekali lagi, www.kbc.or.id. Rise Podcast Kingdom Business Community. We podcast with heart. Sampai jumpa.